Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil kata lino, becuram kasauga, basengat kerju bata, arus. Perkenalkan, nama saya Sherina dengan NIM 203010216007. Nah, di video kali ini adalah video tugas akhir saya pada mata kuliah profesi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi-materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah profesi bimbingan dan konseling secara ringkas. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah yang kedua, yang ketiga. Yang pertama kita akan membahas mengenai profesi. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh dari suatu pelatihan dalam waktu yang relatif lama. Profesi juga sering dimaknai sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan dan keahlian yang khusus. Pada umumnya, setiap profesi memiliki organisasi, kode etik, dan sertifikat bagi setiap anggotanya, serta memiliki lisensi untuk di bidang profesi tertentu. Orang yang berprofesi dalam bidang tertentu disebut sebagai profesional dalam suatu bidang itu. Jadi, untuk konseling itu sendiri menurut Retno pada tahun 2018 adalah suatu bantuan secara profesional terhadap seseorang atau sekelompok individu dalam pengembangan kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu dengan fokus pribadi mandiri yang mampu mengendalikan diri melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung yang terselenggara dalam proses pembelajaran. Untuk kriteria suatu profesi itu sendiri sejalan dengan pengertian profesional sebagai yang telah saya sebutkan, berbagai hal tentang kriteria pekerjaan profesional itu telah banyak ditulis oleh para pakar yang keseluruhan dapat dikembalikan kepada tulisan Abraham dalam Prayitno pada tahun 2009 yang melihat ciri-ciri dari profesi dalam itu ada 6 karakter. Yang pertama, keintelektualan. Yang kedua, kompetensi profesional yang dipelajari, dan yang ketiga, objek praktik secara spesifik. Yang keempat adalah komunikasi atau komunikan, dan yang kelima, motivasi altruistik, dan yang keenam terakhir adalah organisasi profesi itu sendiri. Kemudian pada pembahasan yang kedua kali ini adalah mengenai triologi profesi. Dalam suatu profesi dapat diidentifikasikan ada 3 komponen yang mesti ada. Jika salah satu di antara komponen itu tidak ada, maka profesi itu akan kehilangan eksistensinya. Ketiga komponen yang disebut trilogi profesi itu sendiri adalah yang pertama, dasar dari keilmuan, dan yang kedua adalah substansi profesi, dan yang ketiga adalah praktek profesi menurut Prayitno pada tahun 2008. Nah, untuk isinya dari komponen pertama itu adalah dasar keilmuan, yaitu menyiapkan calon tenaga profesional dengan dasar dan arah mengenai wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap berkenaan dengan profesi yang dimaksud. Nah, untuk komponen yang kedua, yaitu substansi profesi, memberikan modal tentang apa yang menjadi fokus dan objek praktik secara spesifik profesi dengan bidang khusus kajiannya. Aspek-aspek kompetensi, sarana operasional dan manajemen, kode etik, serta landasan praktik operasional. Komponen yang ketiga, yaitu praktik profesi, merupakan realisasi pelaksanaan pelayanan profesi setelah kedua komponen profesi dasar keilmuan tadi dan juga substansi profesi dikuasai. Menurut Prayitno juga pada tahun 2008. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai pola bimbingan dan konseling 17+. Nah, ini adalah program dari bimbingan dan konseling sebagai pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli melalui 6 bidang, 9 layanan dan 6 layanan pendukung yang sesuai dengan norma yang berlaku. Bidang bimbingan dan konseling itu sendiri, yang pertama itu ada bidang pribadi, yakni sebuah bidang yang memberikan pelayanan yang berkenaan dengan masalah pribadi. Nah, baik itu dari aspek intelektual, afektif maupun motorik. Nah, untuk yang kedua, bidang sosial, yakni sebuah bidang pelayanan yang berkenaan dengan sosial, seperti masalah kehidupan sekolah, keluarga, maupun di masyarakat dalam sebuah komunikasi dengan orang lain. Nah, yang ketiga, yaitu bidang karir, yakni sebuah bidang layanan yang berkenaan dengan rencana masa depan, baik itu pendidikan maupun pekerjaan. Yang keempat, itu ada bidang belajar, yakni sebuah pelayanan yang berkenaan dengan belajar, yang mana tujuannya adalah pengembangan proses belajar konseling agar maksimal. Nah, yang kelima, bidang keberagaman, yakni sebuah bidang layanan yang berkenaan dengan kepercayaan, baik itu agama
agama maupun budaya dalam diri peserta didik itu sendiri. Yang keenam, bidang kekeluargaan, yakni sebuah bidang layanan yang berkenaan dengan masalah-masalah dalam keluarga. Selanjutnya, yang kesembilan itu ada layanan BK. Nah, yang pertama dari sebuah layanan BK itu sendiri adalah layanan orientasi, yakni sebuah layanan yang ditujukan kepada peserta didik baru guna memberikan pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah dan sekolahnya yang baru. Untuk yang kedua, layanan informasi, yakni layanan yang bertujuan membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, yakni sebuah pelayanan yang membantu peserta didik agar dia dapat menempatkan dirinya dalam program sekolah, penjurusan, ataupun ekstrakurikuler dan sebagainya. Yang keempat adalah layanan pembelajaran, yakni sebuah layanan yang ditujukan kepada konselor guna mengembangkan potensi belajarnya, sebagaimana pengembangan sikap belajar yang baik. Yang kelima, layanan konseling perorangan, yakni sebuah layanan yang memungkinkan konseling mendapatkan pelayanan secara individual atau secara pribadi. Dan yang keenam, layanan bimbingan kelompok, yakni sebuah pelayanan di mana beberapa konseling dengan permasalahan yang sama berbentuk kelompok itu dilakukan pelayanan dalam satu ruangan, sebuah dinamika kelompok. Dan yang ketujuh, layanan konseling konsultasi. Untuk yang kedelapan, itu layanan konsultasi, yakni layanan yang diberikan kepada konseli guna memberikan sebuah wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani atau membantu sebuah pihak. Dan yang kesembilan, itu adalah layanan mediasi, yakni pelayanan yang diberikan oleh konselor kepada dua orang konseli atau lebih yang mengalami sebuah keadaan di mana tidak menemukan kecocokan sehingga mereka saling bertentangan. Nah, untuk 6 layanan pendukung BK itu sendiri, yang pertama itu ada aplikasi instrumentasi. Nah, yakni sebuah kegiatan pendukung berupa pengumpulan data dari konseling yang diambil baik secara tes maupun non-tes. Nah, yang kedua itu ada himpunan data, yakni sebuah kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Dan yang ketiga, konferensi kasus, yakni sebuah kegiatan yang mana untuk membahas suatu permasalahan konseling dalam suatu forum yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan solusi. Dan yang keempat itu ada kunjungan rumah, yakni sebuah kegiatan yang digunakan untuk memperoleh data terkait konseling dengan kegiatan dengan mengunjungi rumah konseling. Yang kelima ada alih tangan kasus, yakni sebuah kegiatan dalam bimbingan dan konseling guna mendapatkan penanganan lebih tepat dan tuntas terhadap masalah yang dialami oleh konseling dengan mengalih tangankan kasus ke pihak yang lebih kompeten atau berwenang, seperti misal mengalih tangankan kasus ke orang yang lebih ahli pada masalah itu. Kemudian yang keenam itu ada terapi kepustakaan, yakni sebuah kegiatan pemecahan masalah itu dengan menggunakan buku. Nah, jadi